Halo Mas Agus, Bang Agus, selamat malam. Ya, halo. Kameranya kok, Selamat malam, selamat malam juga. kameranya nggak kelihatan Mas, kok gelap ya? Gelap ya? Iya Bar. gelap. Oh, Bentar, Mas Agus bentar. ini merupakan seorang pemerhati Ya. pendidikan, ya. Seorang Sudah dosen ya, sudah muda, kedengaran? sudah Mas, sudah. Seorang dosen muda Ya, di Universitas Unsik, Unsik Wonosobo. ya, betul. Ya, beliau sekarang berdomisili di negeri di atas awan. Ya, ya kalian pasti tahu lah di mana itu. Dieng. Berapa Mas suhu paling panas di sana? Kalau tanyanya suhu paling panas itu lebih dari 30 derajat. Lebih dari Lagi, 30 derajat ya. ya, nggak Kalau lebih paling itu. dingin itu hampir minus, pernah ngalami Mas? Atau sering malah minus di sana? Kalau di desa saya itu suhu paling rendah itu sekitar 9 derajat. Wah, Tapi 9 kalau di derajat. Dieng itu Hmm. sampai -3 seperti yang kemarin awal-awal Agustus Ah, sama akhir Juli. Wah, itu ah, kan sempat viral juga foto-fotonya ada ah. embun. Tapi Ya, hatinya itu. tetap tetap hangat kan Mas ya? Meskipun Ya, suasananya dingin. hatinya tetap hangat, hatinya tetap dirahmati oleh Tuhan ini. Meskipun itu ya. Oke Mas, sekarang kita akan bahas soal tema distorsi pendidikan di masa pandemi. Ya mungkin Mas juga ngalami ya beberapa keresahan-keresahan umum soal pendidikan dan lembaga pendidikan dalam mengatasi permasalahan di era pandemi ini. Oh ya, saya kira Hmm, soal administratif mungkin lebih mudah ya dimaafkan gitu. Tapi hmm, yang lebih sulit itu kan soal peremajaan kurikulum. Banyak beberapa kawan itu mengeluhkan bahwasanya kurikulum yang sebenarnya sudah ada itu kurang begitu dinamis dengan beberapa kondisi yang dalam hal ini pandemi. Apalagi infrastruktur yang kini men- memaksa untuk para siswa memakai hal-hal yang sebenarnya sudah umum sih bagi mereka, yakni smartphone. Tapi penggunaan dalam proses pembelajaran itu kan agaknya kurang begitu bersahabat gitu bagi mereka yang setiap hari mungkin menggunakan handphone sebagai katakanlah bermain game dan lain sebagainya. Nah, saya kira pembahasan soal kurikulum yang dinamis ini akan menarik bila saya kasihkan kepada panjenenganipun Bang Agus Munir ya. Bagaimana ah, kurikulum pendidikan ini, pendidikan di Indonesia ya terutama, bisa disebut remaja dan bisa disebut kompatibel dengan segala kondisi dan dalam hal ini era pandemi. Saya silakan ya, semuanya, Mas. ya, ya. Terima kasih sekali. Eh, Sebenarnya itu tema distorsi pendidikan ini Hmm. cukup cukup berat, ini cukup berat untuk di Hmm. apa namanya dibahas Iya. karena berbicara distorsi itu kaitannya itu dengan banyak hal, tidak Hmm. hanya dalam kurikulum, tidak hanya dalam infrastruktur, tidak hanya Hmm. dalam apa lembaga, tapi Iya. hampir menyeluruh di era pandemi ini pendidikan itu mengalami distorsi. Hmm. Kita tahu sendiri bahwa era pandemi ini sudah sekitar 5 bulan ya, Iya. sudah sekitar 5 bulan dan dampak yang paling eh, terkena itu selain ekonomi itu adalah bidang pendidikan. Iya. Nah, bidang pendidikan ini mulai dari yang ideal, Hmm. katakanlah sebagai bahwa kemarin itu para the founding fathers atau guru ataupun para yang bergelut di dalam bidang pendidikan itu kan mengatakan uh, bahwa pendidikan yang sekarang ini yang diterapkan di Indonesia baik Hmm. kurikulumnya ataupun administrasinya itu merupakan hal yang ideal. Hmm. Katakanlah mereka mengatakan sebagai hal yang ideal.
Iya. Cuma di era pandemi ini, yang ideal itu kemudian harus eh, tidak diterapkan. Mulai dari Hmm. awal penghapusan ujian, kemudian kurikulumnya pun harus berubah. Di Berubah. situ mengalami distorsi. Awal-awal terjadinya itu ya mulai dari kurikulum, Hmm. kemudian juga lembaga itu sendiri. Nah, berbicara kurikulum pendidikan, bahwa kurikulum pendidikan di Indonesia ini kan sudah mengalami berbagai macam perubahan, mulai Iya. dari KTSP, sebelumnya ada KBK, KPK. KTSP, kurikulum K13, K13 pun ini tahun ke tahun ini selalu mengalami revisi. Oh. Bahkan yang terbaru ini kan kurikulum 13 revisi tahun 2019. 2019. Yang Berarti mana tiap tahun itu revisi terus, Mas ya? ya setiap tahun itu revisi terus. Hmm. Bahkan saya kan juga nyambi di lembaga pendidikan Iya. SMP, salah Nah. satu SMP di Sobo. Hmm. Nah, ini setiap tahun ini berganti terus. Revisi meskipun namanya K13 tapi K13. revisinya ini yang apa yang sebenarnya ini menyulitkan guru juga, Hmm. menyulitkan guru. Nah, yang Dalam. pertama buku paketnya harus diganti, kemudian instrumen penilaiannya juga harus berubah seiring Berubah. dengan adanya revisi-revisi tersebut. Oh. Itu sampai yang terakhir ini ketika era pandemi pun ini dirubah. Dirubahnya dalam artian apa? Bahwa kurikulum itu harus menyesuaikan dengan kondisi Kondisi. suatu negara. Nah, suatu negara sekarang tidak boleh adanya tatap muka, berkerumun, berpapasan, apalagi berdempetan itu ya. Itu, Hmm. Iya. sehingga di situ kurikulumnya itu disesuaikan dengan teknologi dan juga daring. Itu Daring. kurikulumnya ke situ sekarang. Oh. Nah, ini kemudian yang terjadi sekarang ini bahwa kurikulum sudah bisa kita nikmati secara daring. Cuma ya ada sebuah pepatah itu yang mengatakan bahwa pendidikan itu bukan hanya transfer of knowledge atau Oke. tentang pengetahuan, tapi pendidikan itu adalah transfer of inner of soul. Jadi transfer apa yang ada di dalam jiwa. Itu kan Jiwa. yang menjadi poin penting di dalam pendidikan. Tapi ya Ya, untuk masa karena sekarang. karena kebijakan pemerintah mengatakan seperti itu, COVID dan lain sebagainya, eh, ya akhirnya ada sisi yang dikorbankan di dalam pendidikan itu hmm. sebenarnya, Mas. Dan itu sama Itu terima, Mas? sisi ya sebenarnya saya menerima. Saya sebagai Eh, guru ketika di eh, sekolahan ini kan ya eh. saya untungnya itu ngajar di SMP yang berbasis pondok pesantren. Oh, gitu. Jadi anaknya ini murid-muridnya ini sudah mondok dulu, sudah mondok di Iya. Di pesantren. pesantren. Karantina mandiri di Iya. pesantren. Oh. Sorenya ngaji, malamnya ngaji, paginya Hmm. ngaji. Hmm. Kalau seperti itu masa nggak sekolah, gitu kan? Ibaratnya masa siangnya jam 8 sampai siang nggak sekolah, terus ngapain? Mereka toh Hmm. ngaji juga di ruangan, Ruangan kemudian bergerombol. berbaur, sudah biasa itu kan, sudah biasa. Ya. Akhirnya dari pihak yayasan itu mengatakan ini harus pembelajaran. Nah, akhirnya di situ pembelajaran. Di situ pembelajaran. Nah, saya diuntungkan di situ karena SMP-nya itu berbasis pondok pesantren. Berbasis Jadi pondok saya pesantren. ya daringnya itu sekarang tidak saya gunakan lagi kalau di Di sekolah. sekolahan ya. Oh. Loh, Tapi kalau di ya. kampus masih daring, Mas ya? Nah, ini di kampus ini problemnya. Saya Hmm. itu kalau di kampus ngajar daring ini sudah ya semester ini ya. Semester Ya. ini saya ngajar daring. Hmm. Saya katakan 95% itu tidak efektif. Hmm. Kenapa kok tidak efektif? Kenapa, Pak?
Karena mereka meskipun mereka dikasih materi menggunakan gadget dan lain sebagainya, menggunakan aplikasi Zoom atau Google Meet ataupun WA dan lain sebagainya, mereka tidak akan fokus. Oh. Karena fokus dari mahasiswa ataupun orang yang mempunyai gadget itu fokusnya mereka hanya ada 3. Fokus pada media sosial, fokus kepada game kalau sekarang, terus yang ketiga fokus kepada berita-berita yang viral. Dan Kita kecenderungan sekolah daring itu kan lebih ke membebani siswa, Mas, ya, dengan tugas-tugas, pengumpulan tugas-tugas itu kan betul, sering dikeluhkan oleh teman-teman, bahkan sampai apa ya, ya bisa dibilang stres lah. Kayak gitu itu. Betul. Bukan hanya stres, tapi ya memang saya katakan itu tidak mencerdaskan, itu tidak memberikan contoh yang baik kepada mahasiswa ataupun siswa-siswa. Tapi saya kemarin saya ngajar mata kuliah tentang ilmu pendidikan Islam. Saya ngajar ilmu pendidikan Islam. Saya sudah menyampaikan materi dan lain sebagainya. Tapi ketika ketika mahasiswa itu disuruh diskusi dan lain sebagainya, mereka sama sekali tidak ada yang ibaratnya tidak ada yang kritis, tidak ada yang menanggapi. Ya itu. Kalaupun ada yang menanggapi, mereka itu hanya sebagai kewajiban untuk bertanya agar mendapatkan nilai. Katakanlah seperti itu. Rata-rata seperti itu. Mahasiswa sekarang saya katakan ya ketika kuliah daring ini kuliah daring ini yaitu mereka sudah tidak memikirkan lagi yang namanya materi, mereka sudah tidak memikirkan lagi yang namanya ilmu pengetahuan. Tapi yang mereka pikirkan bagaimana saya lulus, saya nilai baik praktis di dosen ini dan dosen tadi. Itu. Nah, melalui keresahan-keresahan Mas Munir tadi, kira-kira pendidikan Indonesia itu masih bisa disebut sebagai ujung tombak dalam pembangunan karakter bangsa atau tidak? Itu, Mas? Saya katakan tidak. Kenapa kok saya mengatakan tidak? Karena mulai dari tujuannya, dari tujuan pendidikan kita. Pendidikan kita itu tujuan salah satunya yang termuat di dalam undang-undang Sisdiknas, Sistem Pendidikan Nasional, itu kan mengatakan bahwa di situ ada usaha sadar yang berkelanjutan. Usaha sadar yang berkelanjutan yang dapat membangun sumber daya manusia sesuai dengan jati diri bangsa, agama, dan negara. Itu tujuannya itu. Di sini ada kata berkelanjutan. Kata berkelanjutan ini artinya yang berkelanjutan ternyata itu adalah jenjangnya, bukan pengetahuannya. Bukan pengetahuannya. Yang bisa membangun karakter bangsa itu adalah pengetahuan, bukan jenjangnya. Kita kalau ingin dikatakan sebagai ahli itu biasanya kita harus menempuh gelar doktor atau profesi atau guru besar itu sehingga kita dikatakan sebagai ahli. Tapi apakah pengetahuannya berkesinambungan? Belum tentu. Sekarang banyak sekali itu guru-guru besar atau dokter-dokter itu yang mereka itu hanya kuliah berjenjang itu hanya untuk mengejar gelar. Dan juga mengejar dan juga mengejar poin kepangkatan dengan cara menulis surat, menulis surat, apalagi surat terima dan sebagainya. Nah, ini problem, sebenarnya problem yang mendasar yang ada di dalam jenjang pendidikan kita. Apalagi ya yang sederhana saja, misalnya kita sekolah SD, SMP, SMA, kita diajari tentang PKN. Apakah membekas dalam diri kita? Nggak banyak, Mas. Banyak. Apalagi tentang bahasa Indonesia Raya. Itu. Apalagi tentang bahasa Indonesia, tata cara tulis bahasa Indonesia.
bahkan kita yang kuliah S1 nggarap makalah, nggarap apapun, tata cara berbahasanya pun masih sangat kurang sekali. Kurang sekali. Itu baru dari tujuannya. Belum lagi dari sistem kurikulumnya. Kurikulum kita bisa dikatakan bahwa ini bukan kurikulum jati diri bangsa. Kalau kita ingin memakai kurikulum jati diri bangsa, contohlah kurikulum yang pernah diterapkan oleh Ki Hajar Dewantara. Nah, itu bisa Ki Hajar dijelaskan, Mas. Dewantara. Nah, sistem kurikulum yang diterapkan oleh Ki Hajar Dewantara ini adalah sistem kurikulum yang menekankan kepada adabiah, akhlak, akhlak, kemudian yang laku, yang di dalamnya itu hanya ada 3 poin yang dibentuk oleh Ki Hajar. Apa aja, Mas? Yaitu cipta, rasa, dan karsa. Cipta, rasa, dan karsa ini selalu ada di dalam diri manusia. Itu cipta, rasa, dan karsa. Nah, kurikulum kita sekarang ini hanya mengandalkan kepada pengetahuan. Kita SD pelajarannya berapa? Pelajarannya sampai 10, SMP 13, SMA bahkan 18. Itu kurikulum macam apa itu? Seperti itu kan? Betul. Lebih memberatkan siswa. Iya, di dalam bukunya Ki Hajar itu, di bukunya tentang pendidikan, itu dulu ketika Ki Hajar menerapkan sistem pendidikannya pada taman siswa, taman siswa itu memang dari dasar anak ini sudah dibentuk karakternya, bakat minatnya, ini sudah diklasifikasikan. Sehingga kedepannya anak ini benar-benar sudah dasar. Iya, sekolah dasar, kemudian nanti ada lanjutan. Nah, sekolah lanjutan ini sudah mulai terbentuk minatnya. Misalkan anak minat di musik, ya sudah, biarkan dia bermusik saja. Tidak perlu kalian mempelajari tentang matematika, mempelajari tentang sosiologi, agama, dan lain sebagainya. Katakanlah seperti itu, pelajaran seperti itu. Itu contoh yang ada di dalam pendidikan Ki Hajar Dewantara. Sementara yang sekarang yang dirasakan itu kan lebih ke menyeragamkan, ya, Mas ya. Nah, betul, menyeragamkan para siswa. Belum tentu anak itu suka matematika, tapi anak dipaksa untuk dari matematika. Belum tentu anak suka tentang IPA, tapi disuruh untuk mempelajari IPA. Nah, di sini bisa dikatakan sebagai pemerkosaan kepribadian anak dan kualitas anak itu sendiri atau potensi anak sendiri. Nah, itu dari kurikulumnya. Kemudian ada lagi, nah ini problem di dalam aspek pendidikan, salah satunya dari guru. Guru ini seharusnya kan hanya membimbing, kemudian mengayomi dan menuntun. Menuntun. Nah, tapi di kita guru ini malah menjadi subjeknya. Atau menjadi fokus dari para siswanya. Siswa ini lebih fokus terhadap perkataan guru. Yang seharusnya siswa sendiri itu bisa mengekspresikan lebih, ya sebenarnya. Iya. Seharusnya guru ini hanya memperhatikan apa yang dikatakan oleh siswa, dan jangan pernah menganggap bahwa apa yang dikatakan oleh siswa ini adalah sebuah salah. Bukan hanya guru dalam bidang apapun, bahkan dosen pun banyak yang seperti itu. Dosen mengharuskan kamu harus mempelajari ini, kamu harus mempelajari ini. Saya baca buku tentang ini, Pak, kan masih berkaitan. Oh, tidak bisa. Banyak sekali yang mengatakan seperti itu. Diperkosa oleh silabus, Mas.
Nah, itu salah satu yang memberatkan guru dan dosen atau tenaga pendidikan itu adalah administrasi itu. Administrasi Sila itu. Betul. saya memang di kampus saya sendiri itu ya, saya nggak pernah Ya. menyusun silabus atau RPP Hmm. ataupun SKP. Bahkan di sekolah saya tidak menyusun silabus dan RPP. Kenapa, Saya Mas? memang ya buat apa? Hmm. Kita belajar itu kan membaca semesta. Kita Ah. bukan belajar tentang ilmu yang paten, tapi kita Hmm. belajar tentang ilmu semesta. Jadi biarkanlah. Misalkan kita tentang pendidikan, ya Hmm. sudah, mereka apa yang kalian ketahui tentang pendidikan? Coba kasih contoh pendidikan itu seperti apa dan bagaimana. Misalkan dalam tema pendidikan itu ada manusia, ya sudah, tafsiran saya dengan tafsiran orang lain tentang manusia itu kan berbeda. Tapi masih tetap memakai buku panduan, Mas. Buku pelajaran gitu samain kalau ngajar. Kalau di sekolah saya memakai buku ajar, Ah. cuma bukan buku ajar yang terbitan dari Kemendikbud kalau di sekolah. Hmm. Karena apa? Kalau saya memakai buku tentang di Kemendikbud, itu hanya akan terbatas pada tema-tema yang sudah ditentukan. Menentukan. Sedangkan yang kita butuhkan Dan itu kan nggak iya, selalu ada di dalam buku tersebut. iya. Misalnya tema tentang apa? Saya kan ngajar SBK, seni budaya, meskipun Seni saya ya malah saya disuruh untuk seni budaya ini. Saya nggak bisa nulis, nggak bisa melukis, nggak bisa seni tari. Kita lihat di lembaga saya sendiri, ketika saya mengajarkan tentang seni tari, kemudian seni rupa, di situ harus ada apa? Harus ada peralatan tari, peralatan melukis dan lain sebagainya. Di lembaga saya ada atau tidak? Hmm. Kalau misalkan nggak ada, ngapain saya mengajarkan itu? Jadi lebih Itu hanya pelajaran filosofis ya nanti jatuhnya, Mas. Kalau misal ya, infrastruktur soal seni tari, soal seni lukis nggak ada, nanti ya tetap ngawang lah kita kalau mendidik. ya. Misalnya seni tari, tari Bali itu seperti ini gerakannya dan lain sebagainya. Peralatannya ABC dan D dan E, itu hanya akan memberatkan siswa. Siswa malah hanya akan yang seharusnya seni budaya itu sifatnya itu adalah dipraktekkan, akhirnya mereka hanya mengetahui, bukan mempraktekkan, mengetahui. Jadi ya itu kurikulum kita belum apa namanya sesuai dengan karakter bangsa ya. sesuai dengan karakter bangsa dan karakter masing-masing anaknya itu tidak tercover semuanya. Itu. Oke. Dan kalau bicara tentang ya sebenarnya karakter bangsa menurut sampean itu seperti apa, Mas? Saya lihat itu, saya baca ya beberapa paper sampean yang terbit beberapa jurnal itu, sampean gandrung dengan pemikiran-pemikiran pendidikan yang filosofis, dinamis, dan kreatif. Nah, kira-kira karakter bangsa apakah yang bisa memuat tiga hal itu? Dan saya kira itu hal yang bagus sih kalau misal bisa dikombinasikan. ya, Seperti itu, Mas. karakter bangsa itu sudah tercermin dari dulu sebenarnya. Ibaratnya itu karakter bangsa Indonesia itu sudah terbentuk dari zaman dulu. Sejak eranya siapa? Sejak eranya kerajaan-kerajaan, bahkan sebelum kerajaan pun itu sudah terbentuk karakter bangsa Indonesia. Karakter bangsa Indonesia itu yang pertama apa? Yang pertama itu apa? Percaya kepada Tuhan. Ya. Jadi ada sistem apa? Ada sistem tauhidnya atau ada sistem keesaannya. Keesaan. Ini. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu artinya itu karakter bangsa Indonesia itu kalau diistilahkan di dalam Jawa itu konsep Jawa itu ada yang mengatakan manunggaling
kawula Gusti. Nah, manunggaling kawula Gusti ini jangan ditafsirkan sebagai bahwa saya bersatu dengan Tuhan atau Tuhan bersatu dengan saya. Itu bukan seperti itu. Tapi ada rasa yang tercermin di dalam sifat-sifat universal. Sifat-sifat universal ini kan sifat ketuhanan. Contohnya kasih sayang, kemudian keadilan, kemudian kerjasama, keindahan. Nah, ini karakter bangsa Indonesia itu seperti ini. Kasih sayang, gotong royong, dan lain sebagainya. Ini kan nilai-nilai universal yang tercermin dari sifat-sifat ketuhanan. Nah, kemudian yang ketiga, salah satu karakter bangsa Indonesia itu adalah mencerminkan budaya kemanusiaan. Artinya bagaimana? Artinya begini. Budaya kemanusiaan itu ada rasa penghormatan, penghargaan, serta rasa saling menyatu bersama. Saya, yang lain, ini meskipun tidak saling mengenal, tapi ada satu perasaan, ada satu rasa. Contoh yang paling vital di dalam budaya atau karakter bangsa itu sebelum yaitu pada era kebangkitan nasional 1908. Ini karakter yang tercermin. Semuanya membutuhkan kemerdekaan. Semuanya membutuhkan kesejahteraan, dan semuanya membutuhkan di situ kebebasan itu. Jadi era kebangkitan nasional inilah era di mana karakter bangsa Indonesia itu muncul. Mereka tidak memandang antara satu suku dengan suku yang lain, antara satu ras dengan ras yang lain, antara satu bahasa dengan bahasa yang lain. Ini sama. Itu. Jadi, karena tiga hal itu Mas ya, pertama ya. Iya, tiga hal itu. Manunggaling kawula Gusti dan mencerminkan budaya kemanusiaan. Di sana sampai mengutip soal kesamaan, tidak adanya perbedaan antara ras, antara budaya, geografis dan sebagainya. Nah, saya ingin tertarik dan ingin sampean menjelaskan ya bagaimana perbedaan antara pendidikan di desa dan pendidikan di kota. Lah, apakah ini ini kan kayaknya masih menjadi persoalan pelik ya, soal pemerataan pendidikan. Nah, kira-kira sampean bisa nggak memberikan sebuah problem solving lah antara pendidikan desa dan pendidikan kota ini, kira-kira bagaimana? Nah, di era pandemi ini sangat jelas sekali letak perbedaan antara pendidikan kota dengan pendidikan desa yang ada di. Karena apa? Yang ditonjolkan pendidikan di era sekarang ini itu adalah teknologi digital, infrastruktur, daring atau internet. Nah, di sini kemudian muncul privilege bahwa yang bisa menggunakan gadget, menikmati internet, kemudian belajar secara digital itu hanya orang-orang kota. Itu sudah menjadi fakta dan sudah tidak bisa terbantahkan lagi. Meskipun Mas Menteri itu kadang mengatakan bahwa pendidikan belajar secara online ini akan menjadi permanen. Waduh. Ya, permanen bagi orang kota. Tapi bagi orang desa seperti saya jelas menolak. Saya jelas menolak pendidikan digital itu. Karena banyak sekali anak di desa saya itu ketika pendidikan digital, pendidikan online, kemudian atau belajar secara online ini, mereka itu sangat kesulitan sekali. Banyak anak-anak yang belum mempunyai gadget.
Betul. Bahkan orang tua pun itu ada yang belum punya gadget. Ada yang sudah mempunyai gadget tapi tidak mempunyai kuota. Kota. Saya kemarin tuh lihat foto menarik sekali, Mas. Jadi kayaknya di koran Republika itu. Jadi kakak beradik yang satu di SMP, yang satu di SD itu, ya dia cari sinyal sambil jalan-jalan ke gunung gitu. Bukan menyedihkan sekali. Iya. Iya. Lah kayaknya Banyak itu itu nggak kan. hanya satu dua orang, itu kayaknya ya hampir di seluruh Indonesia pasti ada yang mengalami seperti itu. Itu Mas. Bahkan di daerah mana saya kemarin baca itu kayaknya kalau nggak salah di Aceh, itu anak-anak SMA itu mereka itu hanya untuk mencari sinyal itu sampai ke hutan. Nah itu. Tahu Jadi sendiri sampai itu tidak. di berita itu dikatakan bahwa risikonya sangat tinggi sekali karena Ya. banyak sekali yang namanya masih ada hewan buas dan lain sebagainya itu di situ. Dan Berarti- memang taruhannya nyawa. Itu lagi-lagi di situ antara pendidikan digital ini malah apa ya? Ini saya katakan sebagai blunder. Blunder Oh. dari kementerian. Blundernya bagaimana? Ya semakin menunjukkan bahwa problem permasalahan di Indonesia itu ternyata itu adalah soal pemerataan pendidikannya. Berarti Soal pemerataan ini, pendidikan. selama ini pemerataan pendidikan itu belum dikatakan berhasil, Mas ya. Sama sekali belum berhasil. Baik dari infrastruktur Ya. maupun prasarana dan lain sebagainya, belum berhasil. Ya, betul. Rata-rata yang prasarana lengkap itu di kota. Kota. Sebagian besar itu di kota. Guru-guru yang PNS, guru-guru yang dikatakan sebagai mumpuni itu lebih banyak di kota. Sedangkan yang di desa, yang masih banyak sekolah atau lembaga pendidikan yang swasta, itu mereka mencari kehidupannya itu ya dengan tangan mereka sendiri, tanpa melibatkan pemerintah. Ini di kecamatan saya aja ini ya. Kecamatan saya ini ada sekitar 15 sekolah swasta setingkat SMP MTS. Yang rata-rata itu satu sekolah, satu lembaganya itu sekitar 150-an siswa. Itu satu lembaga. Dan mereka dikatakan sebagai dikatakan sudah mumpuni, sangat belum. Fasilitas gedung pun bahkan ada yang masih menyewa gedung, belum semua. Kemudian apalagi soal teknologi pasti belum. Bahkan banyak sekali sekolah-sekolah di kecamatan yang ada di desa-desa yang ada di Wonosobo itu ketika kemarin waktu ujian nasional itu ya, waktu kemarin sebelum dihapus ujian nasional itu mereka itu ketika ujian nasional mereka harus nyewa gedung ataupun nyewa sekolah yang ada fasilitas komputer dan lain sebagainya. Dari gurunya belum sekali ada yang dikatakan sebagai PNS ataupun yang sudah profesi, itu belum. Bahkan ada yang guru agama mengajar tentang matematika dan lain sebagainya. Itu problemnya, itu problem pemerataan ini sangat sangat krusial sekali yang masih mengejala di sistem pendidikan kita atau di pendidikan kita sekarang ini. Berarti, belum lagi gimana? Ya, belum lagi di era COVID ini ya, pandemi ini, orang-orang kota mungkin enjoy lah, mereka enjoy karena anak-anak mereka sudah mahir dalam memainkan gadget. Ya. Tapi kita lihat orang-orang desa setelah adanya pandemi, dampak ekonomi, terutama dampak ekonomi, orang tua yang ada di desa mereka sulit sekali untuk mendapatkan ekonomi. Banyak sekali yang berdagang mereka harus berhenti berdagang. Yang bertani mereka juga harus karena produksi pertaniannya ini tidak laku,
dalam artian tidak ada pengukurnya, akhirnya juga mereka berhenti. Di lain sisi, lembaga pendidikan menyuruh anaknya untuk belajar online, anaknya meminta orang tua untuk membelikan kuota gadget dan lain sebagainya. Yeah. Nah ini sudah ekonomi seret, ibaratnya, kemudian ditambah lagi dengan pendidikan yang memaksa anak untuk seperti itu. Jadi ya apa ya gejalanya, bukan gejala sih, cobaannya itu bertumpuk-tumpuk, berlapis-lapis. Oh iya. Nah, bersama dengan itu visi pemerintah dalam hal pendidikan itu apakah sudah sesuai, Mas? Ataukah pemerintah hanya memproduksi buruh-buruh pegawai dari sekolah, ataukah emang pendidikan itu sekarang ya, terutama sekarang, disetel benar-benar sesuai dengan apa yang dicita-citakan oleh para founding fathers kita. Nah, kira-kira visi pemerintah yang gimana, Mas? Soal visi pemerintah. Visi pemerintah di dalam bidang pendidikan itu bisa dikatakan, ini langsung to the point saja, bisa dikatakan bahwa pemerintah itu hanya memaksa para peserta didik atau para orang-orang terdidik itu hanya sebagai kelas pekerja. Kelas pekerja, kemudian yang sudah berada pada level, misalnya pada level di atas pekerja itu kan ada produksi. Jadi arahnya itu adalah konsumerisme. Bisa dikatakan itu filosofi yang dibangun oleh pemerintah di dalam bidang pendidikan sekarang ini adalah konsumerisme. Jadi mencetak anak-anak ini agar mahir di dalam suatu bidang. Setelah mahir di dalam suatu bidang, mereka diarahkan menjadi pekerja pabrik, kemudian pekerja kantoran dan lain sebagainya. Yang tujuan akhirnya adalah memproduksi suatu barang, memproduksi suatu teknologi, memproduksi suatu kejayaan. Nah, kalau seperti itu, bedanya dengan robot atau bedanya dengan mesin itu apa? Ini yang dididik manusia ini. Ini yang dididik manusia, bahwa di dalam diri manusia itu tidak hanya soal kekuatan, tidak hanya soal kemampuan, tapi juga ada rasa. Bedanya dengan orang dulu. Sudah absa ya kalau dikatakan menyalahi cita-cita founding fathers kita ya. Sangat menyalahi. Bahkan titik berat pemerintah di dalam bidang pendidikan, terutama dalam hasil belajar mengajar itu ya, itu bisa kita telusuri sendiri. Ketika di sekolahan itu yang dinilai itu masih kuantitasnya, bukan kualitasnya. Kuantitas dalam artian bagaimana anak didik dinilai secara hitungan angka. Oh, kamu mendapatkan nilai 9, sedangkan kamu mendapatkan nilai 1. Ini kan kuantitas, hanya kuantitas. Kemampuan anak dalam memahami, bukan mengetahui, bukan anak memahami. Kalau anak memahami itu beda. Itu pasti akan berbicara tentang kualitas. Penilaian di sekolah itu masih angka 1 sampai dengan 100. Jadi yang dinilai adalah kuantitasnya. Itu dalam bidang pengetahuan. Kemudian ada 4 hal yang dinilai di lembaga sekolah sekarang itu. Ada pengetahuan, ada keterampilan, kemudian ada sosial, kemudian ada spiritual. Yang pertama tadi ya, Mas? Dan yang terakhir spiritual, sosial, keterampilan dan
pengetahuan. Pengetahuan. Oke. Ya. Jadi 4 hal ini yang dinilai di dalam sekolah. Sekolah. Misalnya dalam bidang pengetahuan, yaitu dengan angka itu tadi, kamu mendapatkan nilai ini, nilai ini, nilai ini. Kamu mengetahui ini, kamu belum mengetahui. Kalau belum mengetahui berarti tidak mempunyai nilai. Itu seperti itu. Misalnya ada di dalam matematika, kamu sudah tahu tentang bilangan kalkulus. Belum tahu. Nah, yang belum tahu ini ibaratnya, wah kamu ketinggalan, disalahkan sama gurunya. Bukan malah gurunya ini mendorong, ayo, itu sudah bisa, kamu harus bisa. Itu kalau dalam pengetahuan. Kalau dalam keterampilan, anak itu pandai atau tidak dalam membuat suatu produk. Misalnya di IPA disuruh untuk membuat di geografi menggambar peta. Nah, gambar peta ini sebagai produk keterampilan dari anak tersebut. Padahal anak kan belum tentu bisa kan menggambar itu. Ini semuanya harus dipukul rata, harus bisa keterampilan. Kemudian sosial dan pengetahuan ini di sekolahan itu hanya diketahui di lingkungan sekolah saja. Seorang guru menilai anak didik itu hanya di lingkungan sekolah. Padahal yang namanya sosial dan spiritual itu dimensinya, lingkupnya itu luas. Terutama ketika anak itu sudah berada di lingkungan masyarakat, itu baru bisa dinilai secara sosial atau spiritualnya. Tapi ya itu lagi-lagi masih berkutat bahwa anak didik nilainya itu sesuai apa yang ada di lingkungan sekolah. Padahal dimensi lingkup sekolah itu hanya sedikit sekali dimensinya, lingkupnya. Mulai dari dimensi spiritual, dimensi lingkungan, dimensi pengetahuan. Emang dari dulu, bahkan sebelum pandemi itu, distorsi di pendidikan itu emang sudah menggelinjang, Mas ya. Oh iya, sudah. Apalagi sekarang gitu. Mumet. Apalagi sekarang. Jadi bahasa tubuh yang akan dicontoh atau diberikan istilahnya itu di dalam sekolah yang menjadi poin penting untuk pembelajaran itu adalah kan terbentuknya karakter anak. Nah, karakter poin paling penting dalam pendidikan saya kira, Mas. Iya, karakter paling penting. Bahkan Nabi itu kan diajari oleh Allah, oleh Tuhan itu kan yang pertama itu adalah karakternya, bukan pengetahuannya. Bukan pengetahuan. Ya, makanya ada kata-kata adabani Robbi fa ahsana ta'dibi. Itu kan jadi yang pertama diajarkan oleh Tuhan kepada Nabi pun itu adalah tentang adabnya, tentang rasa kemanusiaannya, bukan pengetahuannya. Baru kemudian muncul Iqra untuk membaca, itu kan soal pengetahuan. Nah, jadi ada dikatakan sebagai pengetahuan tentang rasa itu bisa diajarkan atau bisa diraih oleh peserta didik itu hanya melalui tatap muka, pembelajaran tatap muka. Kalau pembelajaran digital itu tidak mungkin. Masa anak gurunya itu mencontohkan ya sangat sulit sekali. Misalnya karena kan ada pepatah guru itu kan digugulan ditiru. Kan? Ya, jadi itu kan itu hanya bisa dicontoh, bisa diteladani itu lewat tatap muka. Kalau lewat di dunia digital seperti ini, meskipun kita bisa melihat satu dengan yang lain, tapi perasaan kita,
penjiwaan kita ini sangat kurang sekali. Saya sepakat sih dengan Mas Munir. Dan ingat waktu masih diajar sama Pak Amin itu, Amin Abdullah di kelas itu, bagaimana Pak Amin itu memperlihatkan keteladanan yang sangat patut untuk ditiru sih Mas. Jadi beliau itu kan beberapa dosen itu kan lebih suka menyuruh mahasiswa untuk menghapus papan misal, untuk menutup pintu misal, untuk menyalakan proyektor misal. Tapi Pak Amin itu beliau melakukannya sendiri, bahkan tidak ada kode yang di situ menyiratkan bahwasanya mahasiswa harus menghapus, mahasiswa harus, nggak ada sama sekali. Pak Amin bekerja sendiri, Pak Amin mandiri gitu. Jadi saya sangat plus sih sama Pak Amin itu, sangat masuk lah. Selain pengetahuan ya, beliau juga secara teladan patut untuk dicontoh gitu. Dan saya mengamini perkataan Mas Munir tadi itu soal gugu dan ditiru gitu. Jadi figur, bukan berkaitan dengan figur ya. Figur, yaitu salah satu juga yang menjadi problem itu bahwa di lembaga kita, lembaga sekolah kita, lembaga pendidikan kita itu diciptakan sosok figur yang bisa dijadikan suri tauladan. Itu masih sangat kurang sekali, sangat kurang sekali. Rata-rata seorang guru itu pasti mereka itu akan ingin dihormati, wibawanya ingin ada, sehingga mereka menyuruh siswa-siswa itu menjadi ibaratnya itu kalian harus takut kepada saya karena saya seorang guru. Rata-rata seperti itu, atau dosen, kalian mahasiswa, kalian harus takut sama saya. Nah, kalau seperti itu sulit itu untuk menjadi suri teladan, bukan? Pengen dicucuk kelapanya Mas itu. Itu ya sosok figur kemudian yang di situ memang benar-benar mengabdi untuk lembaga pendidikan sekarang ini itu sangat sulit sekali, sangat susah sekali. Rata-rata guru yang ada di lembaga pendidikan kita, rata-rata itu ya, mereka itu mengajar hanya untuk menggugurkan kewajiban, dan yang kedua hanya untuk mencari penghasilan. Itu sudah menjadi fakta lagi. Berarti bukan murni sebuah pengabdian sekarang itu. Iya, bukan murni menjadi sebuah pengabdian. Dosen pun banyak juga yang seperti itu. Terus mereka rata-rata itu kurang memperhatikan anak didiknya, peserta didiknya. Yang penting anak didik sudah berhasil, sudah mendapatkan nilai bagus, mereka anggap berhasil. Semuanya secara keseluruhan. Perangainya, adabnya ini bagus, belum tentu seperti itu. Oleh karena itu Mas, kira-kira bentuk pendidikan yang ideal ya menurut sampean itu, yang dia itu bisa membebaskan dari distorsi pendidikan, itu gimana bentuk pendidikan ideal menurut sampean? Ya, saya menyoroti dunia pesantren. Menyoroti dunia pesantren ini sebagai lembaga pendidikan yang bisa dikatakan ideal. Tapi pesantren yang bagaimana dulu kan? Tidak semua pesantren bisa dikatakan sebagai lembaga pendidikan yang ideal. Banyak juga pesantren di situ yang mereka yang penting santrinya banyak, tapi tidak memperhatikan pola perilaku dari santrinya. Jadi di situ yang memang betul-betul pesantren yang ikhlas dalam mengayomi, kemudian membelajarkan ilmunya kepada para santrinya. Salah satu salah satu ciri dari pesantren-pesantren yang dikatakan sebagai pesantren sebagai lembaga pendidikan ideal itu adalah pesantren yang masih mengedepankan terhadap ilmu pengetahuan dibanding dengan lulusan. Karena sekarang itu banyak juga pesantren-pesantren yang berlomba-lomba agar santrinya banyak,
dan mereka harus cepat lulus. Dulu. Itu banyak juga seperti itu. Atau pesantren sekarang itu juga selain pesantren juga ada lembaga sekolahnya. Jadi Ya. pesantren ini hanya dijadikan sebagai tempat tidur saja. Sedangkan mereka yang ada di dalam sekolah inilah yang menjadi tolak ukurnya. Banyak juga para pengasuh atau pemilik yayasan itu, ini kalau pesantren kita tidak ada sekolahnya, ini tidak ada santrinya nanti. Nah, Akhirnya mereka membuat mendirikan sekolah. mendirikan sekolah, kemudian mereka berbondong-bondong, ayo kamu harus ngaji di sini, ini sekolah berbasiskan pesantren, boarding school. Nah, terus itu kan salah satu mengacau modernisasi pesantren kan Mas sebenarnya. Adanya Ya, sekolahan di ini kan. dalam pesantren. Modernisasi pesantren itu kan tidak harus melibatkan sekolah di dalamnya. Oh, Tapi yang dimodernisasi di pesantren itu sebenarnya itu adalah materi yang ada di dalam Iya. Contoh yang paling nyata, misalnya di Al-Azhar, Universitas Al-Azhar, itu dikatakan sebagai ya Kairo, itu modern, tapi mereka kultur pesantrennya, kemudian cara-cara pengajarannya ini masih sama. Masih sama dengan yang dulu-dulu itu. Meskipun ada beberapa fakultas di sana itu sudah berubah, tapi ya ada bagian yang masih mempertahankan. Nah, contoh di kita pesantren yang bisa menjadi ideal dalam bidang pendidikan itu adalah terutama pesantren-pesantren yang salaf. Saya katakan pesantren yang salaf. Ya. Kayak Lirboyo. Kenapa? Ya, Lirboyo, kemudian Tegalrejo, atau misalnya di Rembang, yang khusus itu sebagai contoh-contoh pesantren yang salaf, yang di situ memang mengajarkan ilmu dengan ikhlas, keikhlasan, tanpa embel-embel bahwa nanti kamu setelah lulus dari pesantren ini kamu akan menjadi ini, menjadi ini. Dan di situ memang dibentuk, pengetahuannya dibentuk, rasanya dibentuk, kemudian keterampilan dari santrinya pun juga dibentuk. Diperhatikan. Dan lembaga pendidikan yang cocok di era pandemi ini ya hanya pesantren. Saya katakan hanya pesantren. Ya, selain pesantren misalkan sekolah umum dan lain sebagainya, ya mereka terbatas. Pengajarannya itu hanya secara digital saja. Dan di situ tidak kan sangat kuat ya. 4 nilai yang Samen sebut tadi itu sangat melekat banget ya. Dan karena itu Samen menyebut pesantren sebagai bentuk pendidikan ideal di segala kondisi ya. Terutama di masa pandemi. Di segala kondisi. Tapi dengan syarat bahwa pesantren itu memang belum tercampur dengan motivasi-motivasi yang lain. Karena banyak juga yang ada ditambahi sekolahan itu Mas ya maksudnya. Ditambahi dengan sekolahan dan lain sebagainya. Ya mungkin mereka mengatakan bahwa ini ideal karena umum dengan agama, dengan agama. Tapi pada kenyataannya sama saja dengan pendidikan umum. Mereka lebih mengedepankan sekolahnya dibandingkan pesantrennya. Banyak pesantren yang ada sekolahnya itu banyak juga yang bahwa nyantrinya itu hanya dijadikan untuk tempat tidur saja, dan mereka lebih mengedepankan sekolahnya. Makanya sekolahnya itu megah rata-rata. Sekolahnya megah, tapi pondok pesantrennya itu kurang begitu megah. Akhirnya dibuat untuk tempat tidur. Ya udah Mas Munir, matur nuwun, terima kasih sekali, ilmunya sangat luas dan semoga saya bisa menyerap lah
Semoga pemirsa di sini juga yang bergabung bisa menyerap sedikit banyak yang telah dipaparkan oleh Mas Munir sebagai pemerhati pendidikan. Terima kasih Mas Munir. Semoga ketemu Ya, di lain waktu. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang keliru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.